بك يوم الجمعة أن وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم كن الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang sama berharap rahmat, ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan yang singkat di dunia ini dan kehidupan yang kekal abadi kelak nanti yaumil qiyamah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada ketakwaan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya. Allah berikan ujian-ujian, namun Allah juga berikan kunci jawabannya. Begitu kasih sayangnya kepada Allah, sehingga Allah ingin bercinta kepada hamba-hambanya. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan kecintaan Allah, kedekatan Allah kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. Hendaklah dia tunaikan perintah-perintahku dan dia beriman kepadaku. Dua syarat mutlak agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah adalah menunaikan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan beriman kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa idza taqarrabal abdu shibran taqarrabtu zira'an wa idza taqarrabal abdu zira'an taqarrabtu ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila hambaku mendekati aku sedepak, sejengkal, maka aku akan mendekatinya dengan sedepak. Apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Begitu cepat rahmat Allah bagi siapa saja yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah banyak sekali menyatakan di dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah kepada kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Namun kedekatan Allah, pernyataan Allah kepada kita, banyak sekali manusia menyia-nyiakan
rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup yang singkat ini begitu besar godaannya. Banyak sekali tipu muslihat. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah berikan nasihat kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sangat menipu. Di lain ayat Allah nyatakan wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Tiadalah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau dan memperbanyak harta benda, mengumpulkan harta benda. Padahal kekayaan bukan pada kebendaan-kebendaan. Seandainya manusia memiliki satu lembah emas, maka dia akan mencari keduanya. Begitulah yang diterangkan di dalam hadis, bahwa kekayaan bukan pada kebendaan, harta, emas, permata, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi kaya adalah bagaimana hati mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan memperbanyak banyaknya kebendaan-kebendaan, uang, emas, permata. Akan tetapi kekayaan adalah kaya hati. Pernah Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu an, "Ya Abu Dzar, atara anna kasratal mal wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah kamu mengira bahwa kekayaan adalah banyaknya harta? Apakah kebendaan-kebendaan, emas, permata, intan, mutiara adalah kekayaan? Baginda Nabi menjawab, meneruskan sabdanya, "Innamal ghina ghinal qalbu." Sesungguhnya kekayaan adalah kaya hati. Wal fakru fakrul qalbi. Dan kemiskinan adalah miskin hati. Wa man kana al-ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya minad dunya. Barang siapa yang di hatinya tertanam kekayaan, kaya hati, maka banyaknya harta benda dunia tidak akan memberikan mudarat kepada dirinya, ataupun sebaliknya, ketiadaan dunia tidak akan menyebabkan mudarat pada dirinya. Wa man kana al-faqru fi qalbihi fala yughnihi ma aktsara lahu fid dunya. Dan barang siapa yang fakir atau miskin hatinya, maka kebendaan-kebendaan yang banyak, kekayaan harta yang melimpah tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya. Wa innama yadurru nafsu suhan. Dan kebakhilan adalah menyebabkan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Isa alaihi salam yang masyhur, salah seorang nabi yang miskin dalam harta benda. Dia hanya memiliki pakaian yang melekat di badan dan satu tempurung air minum yang terbuat dari batok kelapa. Satu ketika dia jumpai seseorang minum di sungai tanpa menggunakan alat minum, hanya menggunakan dua telapak tangannya. Maka ketika itu juga batok kelapa yang dia gunakan untuk minum dilempar sejauh-jauhnya. Maka dia katakan, aku tidak berhajat kepada kebendaan. Akulah manusia yang terkaya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Nabi SAW di dalam rumahnya tidak ada perabot rumah yang mewah, tidak ada furniture yang bagus, tidak ada alat-alat elektronik yang menyamankan, akan tapi keluar dari lisannya yang mulia, baiti jannati, baiti jannati, rumah tanggaku laksana istana surga bagiku. Kenapa ada ucapan yang demikian? Karena Allah tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah, kemana-mana hanya Allah tempat dia bertumbuh, tempat dia mengadu, berhajat hanya kepada Allah, maka dia dapatkan segala-galanya. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, jauh dari Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, maka seakan-akan dia kehilangan segala-galanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, apabila kita ini hubungan baik dengan Allah, berusaha untuk mendekati Allah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang maha segala-galanya, maha kuasa atas diri kita, kebahagiaan kita dalam genggamannya, maka tidak ada yang perlu dikhawatiri, tidak ada yang perlu ditakuti, karena Allah menjadi benteng dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berusaha mengenal Allah. Siapa Allah? Zat Allah. Maka kita bergaul dengan alim ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah, dan kita belajar berkhidmat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan kita berkhidmat, bergaul, bermuajahah, membantu keperluan-keperluan orang-orang yang berjuang untuk agama Allah, pasti Allah tanamkan kebahagiaan, kesuksesan lahir batin di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan sisa-sisa umur kita dalam ketaatan, sisa-sisa umur kita dalam takarrub kepada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk menjauhi segala perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Semoga kita diberikan taufik untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang ashabul yamin, orang-orang dari golongan kanan yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اهدي أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله